Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Tidak lupa juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Semoga senantiasa Allah menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada fitrahnya, dan insya Allah sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan daripada taklim kita malam ini. Kita masuk pada dosa besar yang ke-60. Ya, ini sudah mau habis lah. Tinggal 10 atau 11, 12 lagi lah. Para jamaah, Al-Kabirah As-Sittun, dosa besar yang ke-60, Al-Jadalu, berdebat, Wal-Mira, mirip-mirip sih. Wal-Mira, perdebatan juga atau bersengketa, Wal-Ludat, serta bermusuhan. Hadirin, ya, di sini Al-Imam Dhahabi pertama kali membawakan ayatnya firman Allah dalam Al-Baqarah 204, 205 ini. Tentunya ini ancaman yang cukup besar juga. Allah firmankan, "Wa minan nasi may yu'jibuka," dan sebagian orang ada yang membuat perkataannya itu qauluhu, perkataannya mengagumkan engkau. Engkau jadi kagum dengan ucapannya. Fil hayati dunya, yaitu dalam masalah keduniaan. Wa yushhidullahu ala ma fi qalbih. Ya. Dan Allah menyaksikan juga apa yang ada di dalam hatinya itu. Tetapi wa huwa aladdul khisam. Tapi dia sungguh orang yang sangat keras permusuhannya, apalagi kalau dengan perkara Islam, akidah gitu ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, dan kalau ia berpaling darimu, maka ia berusaha untuk
di permukaan bumi ini, liyufsida fiha, yaitu membuat kerusakan-kerusakan, wa yuhlikal hartha, serta merusak daripada tanaman, wan nasl, ya, hewan-hewan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Para jemaah, tentunya ini berkaitan juga dengan akhlak yang mulia. Makanya suksesnya Ramadan seseorang itu dia berusaha untuk menghindarkan perdebatan, bersengketa, baik masalah dunia atau masalah yang lain. Contoh masalah dunia, tanah Anda udah ada sertifikatnya, dicaplok oleh orang lain 1 meter gitu. Tapi Anda merasa, udahlah, saya tidak mau berdebat. Itu Anda yang kayak begitu udah dijamin surganya, Pak. Nggak mau berdebat. Apalagi dalam masalah agama. Syukur alhamdulillah kita diajar sama ulama-ulama kita yang nggak mau berdebat, nggak mau menyalahkan orang lain. Kalau berdebatnya secara ilmu bagus, tampilkan. Ini dalil saya, ini dalil kamu. Dan jalan masing-masing dengan memupuk rasa cinta kasih sesama umat Islam. Bukan sekedar menuduh ini amalannya bid'ah, ini yang benar, ini ustadz bid'ah, ini ustadz sunnah. Itu orang kayak gitu nggak dijamin surganya. Dalam masalah dunia aja jangan berdebat, surganya tinggi, ya apalagi dalam masalah agama. Ya. Hadirin, contohnya di dalam hadis Imam Abu Daud. Ya, ini di dalam Imam Abu Daud pada 4802. Makanya gini hadirin, saya mau kasih tahu nih bahwa sebenarnya itu ini tulisannya coba Mas ditampilkan Mas. Sebenarnya tuh puncak ibadah Ramadan kita tuh puncaknya itu ini dia. Anda mau segitu hebatnya tahajudnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, ke masjidnya rajin, baca Qur'annya jalan. Tapi kalau omongan masih nyakitin orang lain, belum baik, itu belum sempurna. Karena ingat nih perkataan saya. Setiap hasil ibadah sholat kita, puasa kita, tarawehnya kita, ya capek-capeknya iktikaf. Ya. Bahkan kemarin malam ke-28 kan saya tidur di sini itu. Pas saya bangun jam 2, waduh udah pada sholat. Capek-capek iktikaf, capek-capek haji umroh. Itu semua harus menghasilkan pada puncaknya akhlak yang baik, yang mulia. Yang tidak menyakiti orang lain. Apalagi dalam masalah agama. Yang semuanya itu udah dicatat, udah dibukukan, udah ditadwin, diabadikan oleh para ulama, dalilnya ada masing-masing. Yang berat itu adalah yang bagaimana kita, sekalipun saya dalilnya paling kuat, tapi saya bisa menghormati tetangga saya, itu keren. Saya dalilnya kuat nih, tapi saya bisa menghormati orang lain, itu baik sekali. Ya. Jadi Islam itu citranya habis aja tuh dengan perdebatan, dengan ini itu, dengan nggak ada habis-habisnya di medsos itu. Ada beberapa ustadz salafi yang dia hatinya lembut, kayak Ustadz Umar Mita gitu ya. Ustadz Abdullah Hadromi Malang gitu ya, atau Ustadz Ja'far Tholib. Itu Masya Allah mau berbaur dan menghormati, enak. Kita berharap tuh teman-teman yang lain juga begitu. Ya, bahkan per apa ini? Jadi curhat Ustadz. Bahkan per Syawal ini nama saya udah nggak ngajar di Pelindo, Pak. Karena pengurusnya semuanya salafi sekarang. Ini Ustadz bid'ah nih, keluarin. Yang kemarin kita macet tuh 2 hari. Ya, karena kontainer masuk 4.000, biasanya jatahnya 2.500. Stuck di situ, hampir jarak cuma 100 meter, 3 jam gitu. Itu nama kita dikeluarin. Saya bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi pengurus lain berusaha lagi itu.
Kenapa jadikan sebuah sekte yang kayaknya kita musuhan banget gitu loh. Jangan berdebat, jangan ini. Apalagi cuma melontarkan bola panas yang nanti diserang di medsos sama umat Islam yang lain. Nggak usah begitu. Ya, berakhlaklah baik. Hadirin, coba kita lihat dalilnya. Bapak Ibu sekalian, orang Islam ini levelan kayak kita yang bukan para nabi dan rasul, itu kalau mau dapat sorga Firdaus, sorganya, lettingannya para nabi dan rasul, itu harus diantaranya mati bersimbah darah, nyawa melayang. Atau mati apa? Syahid. Dapat tuh surga Firdaus. Seperti saudara kita di mana? Palestina. Yang memperjuangkan tanah air dan agamanya. Tapi levelan orang kayak kita bisa nih, alhamdulillah di Indonesia nggak ada peperangan, nggak ada ini. Kita bisa dapat surga Firdaus. Ini hadisnya kita tampilkan. Nomor 4000 tadi. Ya, 4802. Nabi bersabda, "Ana za'imun, saya menjamin," kata Nabi, "bibaitin, untuk seorang umatku dapat rumah, fi rabadil jannah, rumahnya di tepi surga." Rumah di tepi surga tetap lebih mewah, lebih baik daripada kekayaan dunia dan seisinya. Bagi siapa? Liman tarakal mira, bagi umatku yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, sekalipun dia benar, ditinggalkan berdebat. Apalagi cuma nyala-nyalahin yang mengundang perdebatan. Sehingga orang Islam bersekte-sekte ini. Udah kita nggak ada Amirul Mukminin, belum ada pemerintahan satu lagi seluruh dunia. Dari tubuh umat Islam ada yang merasa saya paling benar, yang lain salah. Di mana akhlak Anda? Mana hasil Ramadannya? Dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat aja berbeda pendapat. Ya, kata Nabi, kalau kamu belum sampai kepada Banu Qunaiqa ataupun satu tempat gitu ya, kurang lebih gitulah. Dua orang sahabat ini memahami, kalau kamu belum sampai, ya jangan sholat asar dulu. Yang satu memahami, kata Nabi kan begitu. Nah, kalau saya belum kalau nunggu sampai sana, keburu maghrib nih. Satu orang sahabat dia sholat dulu di situ. Sahabat yang keduanya sholatnya sampai sana. Berbeda pendapat, tapi aman-aman aja, nggak ada masalah. Nggak ada yang sampai bahkan umat Islam yang awam jadi saling apa. Jangan hadirin, para jamaah dirahmati Allah. Jadilah orang yang berakhlak mulia. Alasannya apapun itu. Saya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan perbuatan bid'ah. Tetap itu adalah pendapatmu, opinimu, kesimpulan hadis yang kamu pahami. Tapi kamu nggak menghormati daripada kesimpulan ulama yang lain. Kalau kamu yang paling benar sendiri, cara beragamamu seperti itu, kapan Islam akan menyatu, Pak? Kita ini orang-orang yang sedang menyongsong datangnya kejayaan Islam yang kedua kali. Saya nggak bilang Indonesia emas, Pak. Tapi kejayaan Islam seluruh dunia. Ingat, kejayaan Islam kedua kalinya akan datang bukan hanya sholat subuh kita seperti sholat Jumatnya. Itu betul. Salah satu ciri Islam akan jaya kedua kali sebelum datangnya hari kiamat, yaitu sholat subuh kita di masjid-masjid seperti sholat Jumatnya. Tapi bukan itu saja. Ya, di antara ciri-ciri juga, kalau Bapak Ibu beli benda, beli barang, "Bang, ini berapa bang? 9.000, uang Anda 10.000. Anda kasih, "Nih bang, 10.000, yang 1.000-nya ambil." Itu juga termasuk ciri-cirinya. Lalu si pedagangnya juga berusaha untuk apa? Diam-diam dia tambahin, bukan dikurangin. Hadirin, coba saya bawakan ini. Ya, supaya kita jangan berdebat. Yang ini kembali kepada akhlak kita. Hadis yang sangat hebat sekali, yang saya sangat kagum ini menyampaikan hadis ini, Pak. Riwayatnya Imam Bukhari itu. Oh, belum saya tulis. Sebentar. Riwayatnya Imam Bukhari, hadirin. Nomornya sudah jauh sih ribuannya.
Sebentar, nih 3285. Kapan suasana seperti ini, Bapak Ibu sekalian, akan ada lagi di kalangan kita ini? Ini hebat. Mereka bertengkar untuk menghormati saudaranya. Mereka berdebat untuk supaya kamu lebih mulia dari saya. Saya nggak ada apa-apanya. Gitu. Coba kita baca nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bercerita, Ishtara rajulun min rajulin aqaran lah. Ada seorang penjual tanah dan pembeli tanah. Dua-duanya orang Islam yang rajin tahajud, rajin sholat, rajin begini gitu. Akhlaknya pun hebat. Akhirnya, udah kalau zaman sekarangnya tuh udah serah terima. Sertifikat, mungkin AJB, PJB, uang udah ditransfer, udah selesai semuanya. Mulailah pembeli tanah ini yang memiliki tanah baru, dia mengelola tanahnya. Fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarra fiha dhahab. Maka ketika pembeli tanah yang baru, yang memiliki tanah yang baru, ketika dia lagi mengolah tanahnya, dia gali gini gitu, tiba-tiba dia mendapatkan sebongkah emas, Pak. Mana harga emas antam udah 2 juta sekarang. Betul? Kalau segini aja tuh, saya kalau ngangkat barbel itu 5 kg tuh segini, Pak. Kurang lebih. Itu kalau 5 kg harganya dengan uang sekarang, 10 miliar. 10 miliar, Pak. Ini si pembeli tanah dia mendapati emas. Ya Allah, emas. Akhirnya dia datang, faqala alladhi ishtaral aqar, dia kembali kepada orang yang menjual tanah itu. Tok tok tok, assalamualaikum Pak. Bahasa ceritanya gitu ya. Terjemahan bebas saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kata penjual tanah, ada apa lagi ya Pak? Ada yang salah kah? Kenapa Pak? Kenapa Bapak datang lagi? Oh enggak Pak, begini. Saya lagi gali-gali tanah ini yang saya beli dari Anda. Saya tidak membeli emas. Ini saya dapat emas. Saya tidak beli emas, saya beli tanah. Ini bukan milik saya, milik kamu. Kira-kira kalau Anda membelinya gimana Pak? Akhlak banget. Bukan sekedar masalah ini, masalah itu, masalah duit loh Pak. Kapan kita kayak begini hadirin? Bukan sekarang yang ada malah beginilah, begitulah. Haula wala quwwata illa billah. Makanya ini terima kasih banyak kepada para DKM, ketua, Pak Ketua, kepada para staf DKM, pada orang tua, para tokoh di sini yang betul-betul merajut persaudaraan Islam di masjid Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Ya, yang selalu kajiannya menyejukkan. Tidak mengadu domba, tidak merasa benar sendiri. Akhirnya, singkat cerita, si penjual tanah pun bilang, ya, wa qala alladhi lahul ard, kata yang membeli tanah, Pak, saya tidak beli emas dari kamu, saya beli tanah, ini emasnya milikmu. Wa qala alladhi lahul ard, berkatalah bapak yang menjual tanahnya tadi, kata penjual tanah, innama bi'tukal ard wa ma fiha. Pak, saya juga takut kepada Allah. Saya menjual tanah dengan semua apa yang ada di tanah itu. Mau sumurnya, mau pisang, pohon pisangnya, mau rumputnya, batunya, termasuk emas ini. Saya nggak berani nerima. Ini milikmu. Kata pembeli, milikmu, milikmu. Berantem untuk saling memuliakan. Nabi bercerita ini. Kalau suasana hati udah kayak begini, Pak. Allah alam, kita masih hidup apa enggak ya, Bapak-bapak ya? Kita akan mengalami kejayaan Islam kedua kali. Jadi jayanya Islam kedua kali bukan cuma digambarkan oleh para ulama ciri-cirinya, ibadahnya seperti Ramadan, subuhan kita kayak Jumatan. Bukan itu saja. Bahkan pengentasan kemiskinan, bahkan kehidupan begitu hebatnya. Tidak ada lagi satu orang menyakiti orang yang lain. Enggak berdebat. Akhirnya, enggak selesai itu kan masalah. Kata baginda Nabi, fatahakama ila rajul. Ya, akhirnya kedua orang ini mencari hakim. Hakimnya pun hakim yang sangat soleh. Nggak bisa disogok sekalipun 60 miliar itu semua. Hakimnya hakim yang Masya Allah. Ini kalau hakimnya nggak jujur Pak, gini deh Pak, apa masalahnya? Ini emas Pak Hakim, ya udah kalian pulang berdua, emasnya untuk dia. Ini tidak.
Maka Pak Hakim bilang, gini aja ya Bapak, wahai Bapak penjual tanah, kamu punya anak gadis? Punya Pak. Wahai Bapak pembeli tanah, kamu punya anak laki-laki perjaka? Punya. Bagaimana kalau kita ta'arufkan? Kita jodohkan. Boleh, boleh. Kemudian ta'aruf, jodoh, menikah. Kata Pak Hakim, ini untuk mereka berdua. Jadi besan. Kapan suasana hadirin? Ini berat Pak. Ada Pak Haji ini, mobilnya bagus, BMW terbaru. Ditabrak sama anak muda Chinese. Ya nggak sengaja mungkin. Anak mudanya pun udah minta maaf. Kata Pak Haji ini apa? Nah, udah nggak usah diganti. Ini udah ditakdirkan sama Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Biar saya yang urus. Udah jalan, ini jalan jadi macet. Yang bener Pak, Bapak agamanya apa Pak? Saya mau ikut agama Bapak sampai dia mau masuk Islam. Saya coba nih Pak, ini kejadian sama saya demi Allah. Saya ditabrak mobilnya Pak. Saya bilang, bisa nggak ya saya gratisin ya? Ya Allah beratnya. 3 panel kena tuh. Lumayan. Kalau satu panelnya 700.000. Kalau catnya betul-betul cat yang bagus, wah bisa 3 juta, 4 juta. Ya Allah, saya mau bilang, Bang, abang sih nggak hati-hati. Ya udah deh. Padahal kalau saya minta ganti dalam hukum agama dan hukum negara, boleh. Saya coba tuh Pak, demi Allah. Ini kejadian sama saya coba. Udah, Mas, nggak usah diganti, nggak apa-apa deh. Udah, pas udah kita jalan, hati saya kayak plong, gitu. Kayak bengong gitu ya. Ini berapa juta keluar nih. Tapi itulah saya mau coba. Saya yang menyampaikan, saya juga mau coba akhlak saya. Nggak berdebat. Ini Masya Allah kita lihat di medsos yang gara-gara Honda Jazz ngalangin Sigra, ditabrak sama Sigra, akhirnya berantem gelut smackdown. La haula wala quwata illa billah. Pengajian-pengajian seperti ini yang non formal, tidak difasilitasi oleh negara. Ini adalah pengajian yang betul-betul membawa sebuah kesejukan hati supaya kita menjadi orang yang betul-betul mawas diri, yang selalu kita menekan daripada negatif thinking. Yang kita hidupkan harus positif thinking hadirin. Tidak berdebat, udah nggak apa-apa. Keren Pak. Kan di awal udah bilang saya, tanah Anda dicaplok 1 meter, udah nggak apa-apa. Hadirin ingat, orang yang seperti itu selalu mengalah. Tapi untuk menang, menangnya di mana? Sorga Anda Firdaus. Ini lihat kita baca lagi. Belum sempurna tadi hadisnya itu. Kata Nabi yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin umatku untuk mendapatkan rumah di tengah surga. Lebih tinggi lagi. Tadi di tepi surga, ini di tengah surga. Bagi siapa ya Rasul? Liman tarakal kadhib, bagi umatku yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana maziha, sekalipun bercanda, jangan bohong, sekalipun bergurau. Berapa hari lalu Pak, ada ibu-ibu tua kayak nenek-nenek gitu di pesawat, dia bercanda. Apa bercandanya? Ada bom, diturunin. Itu bercanda tuh. Tapi bercandanya ada bom. Dia diturunin. Itu aja udah nggak disetujui sama orang-orang. Baginda udah mencanangkan tuh jauh-jauh hari. Jangan berbohong sekalipun dalam gurauan candaan. Anda kalau dalam candaan aja nggak bohong, surga Anda setelah sholat, puasa, kekuatan Ramadannya ditambah dengan akhlak yang baik, surga Anda di tengah. Hadirin, saya mau bicarakan dengan meninggalkan perdebatan ini yang ketiga. Waduh, ini yang tadi saya katakan. Anda, kita tidak bersimbah darah matinya. Tidak nyawa melayang untuk pembelaan agama dan bangsa tanah air. Alhamdulillah Indonesia adem ayem, gemah ripah loh jinawi. Ya, masih kurang dikit gitulah. Hadirin, sekalipun begitu, tetap kita bisa meraih surga Firdaus. Dengan cara apa? Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah, aku menjamin umatku untuk mendapatkan satu rumah di surga tertinggi, yang surganya melebihi daripada 7 surga di bawahnya, melebihi surga Aden, melebihi surga Darussalam, melebihi surga Jannatul Ma'wa, melebihi surga Jannatul Naim, melebihi surga Jannatul Khuldi, melebihi surga Darul Muqamah, melebihi surga Muqamul Amin. 7 surga ini di bawah level Firdaus nomor 1-nya hadirin. Bagi siapa? Kata Nabi, liman hassana khuluqahu, bagi umatku yang berakhlak mulia. Ramadannya jalan, itikafnya kuat, ngasih makan sahurnya kuat, ininya baik, ya tilawahnya baik, Ramadan, akhlaknya mulia, enggak berdebat, selalu mengalah.
Selalu yang dikedepankan positive thinking, low profile, sifatnya berwibawa, tidak berbohong, memandang dirinya selalu kurang. Sekalipun dirinya ada 99 kebaikan, ada 1 keburukan, dia cuma memandang yang 1 itu. Tetapi kepada orang lain, ada 99 keburukan, 1 kebaikan orang lain, dia cuma pandang yang 1-nya itu. Sehingga kalau dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia meyakini, ya Allah, ini hamba-Mu umurnya lebih tua dari saya, tentu amal solehnya lebih banyak dari saya. Ya Allah, ini hamba-Mu lebih muda umurnya dari saya, tentu dosanya lebih sedikit dari saya. Orang yang berakhlak mulia, yang tidak berdebat, di antaranya tidak berdebat, yaitu yang dia selalu dalam mindsetnya itu, di mana saya berada, menjadi kemanfaatan untuk orang lain, muslim atau non-muslim. Karena kita semuanya bersaudara. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Muslim, non-muslim, semuanya bersaudara. Bersaudara dari mana? An-Nisa ayat pertama, surat keempat, kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Dah, itu yang nomor ke-60. Jadi ini Masya Allah Pak, cakep banget. Ya, saya pun berusaha, kita pun semuanya berusaha. Senang tuh kita ngeliat suasana kayak begitu. Kan rumah-rumah kita, rumah-rumah Anda nih Pak, sekalipun besar-besar di sini levelnya, menengah ke atas, tetap aja kan pohon mangga kan nyampir ke tetangga. Pohon mangga nyampir ke tetangga, Anda datengin, Assalamualaikum Pak, mohon maaf nih Pak, pohon mangga saya udah ini, izin sebentar saya mau naik. Yang tetangganya pun bilang, enggak apa-apa deh Pak, ulang sedikit aja kok, akhlak dua-duanya tuh. Pas dia berbuah, diambil petik, kasih tetangga kanan kiri. Masya Allah. Kalau kehidupan umat Islam udah kayak gitu Pak, tunggu kejayaan Islam yang kedua kali, yang Nabi isyaratkan dalam hadis-hadisnya, tidak ada lagi orang miskin. SD sampai kuliahan gratis, rumah sakit gratis. Kapan itu? Kalau akhlak kita ini sudah ini. Ini coba saya tampilkan satu hadis lagi deh, mumpung saya ingat. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa kata baginda? Kok nggak ada? Sebentar. Keburu-buru saya nulisnya, maaf. Satu huruf salah nggak keluar dia. Nih, nomor 2109 dalam Sahih Bukhari di Syamilahnya, baginda bersabda bahwa to the point-nya saja. Ketika Islam jaya kedua kalinya, ciri-cirinya diantaranya, di situ ada Imam Mahdi, di situ ada Isa bin Maryam sebagai pengawas pemerintahan yang sangat adil. Apa kata baginda? Wa yufidul mal, harta berlimpah ruah. Hatta la yaqbaluhu ahad, sehingga tidak ada satu orang miskin pun yang menerima zakat. Ada satu saat nanti itu. Nggak ada mustahik lagi Pak. Semuanya udah muzakki. Hadirin, semoga Allah berikan kepada kita taufik hidayahnya. Yang 61, kita masuk nomor 61. Al-kabirah hadiyah wal sittun. Dosa besar yang ke-61, man'u fadlil ma', tidak memberikan kepada orang lain akan kelebihan air. Ini jangan dipahami, Ustadz, air di rumah saya kan banyak tuh, tapi kan kita berbayar. Oh, ini nggak berlaku. Yang PDAM, Anda pakai PDAM, pakai PAM, ya masa iya air kita mau dibagi sama orang lain juga? Bukan. Ini maksudnya di gurun, ya, ada sumber air, itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Ya, maka saling berbagi. Kalau dia mencegah, ya dia mengkafling, ini punya saya nih, tidak boleh. Makanya hadirin, air yang diambil dari Gunung Salak untuk air galon kita itu tetap boleh diperjualbelikan, ya. Atau air yang ada packingan sekarang tuh air mineral gitu ya, itu boleh diperjualbelikan. Terutama kalau memang ininya paling gampangnya ya membayar biaya packingnya tadi, jasanya tadi gitu kan. Sekalipun diambil dari Gunung Salak, tapi kan alatnya itu mahal, ongkos bensinnya, belum nyewa tangkinya, belum lagi nanti masukin plastik dan macam-macam, maka dijual ya tidak apa-apa, itu udah sepakati ya. Sampai
Sampai di Saudi dulu sempat harga air mineral lebih mahal daripada apa? Bensinnya itu. Ya karena perlu biaya, apalagi di sana disuling dengan cara disuling, bukan kayak kita di sini. Baik. Ini ayatnya surat Al-Baqarah, surat Tabarok nih yang sering kami sampaikan. Hafallah surat Tabarok, Bapak Ibu. Bacalah surat Tabarok. Kenapa? Tiap hari dibaca. Kalau emang nggak hafal, kalau sudah hafal dibaca tiap hari. Surat Tabarok bisa menolong kita di kubur dan di padang mahsyar. Ini hebat. Oke, nanti saya tampilkan, kita terjemah dulu. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in." Katakanlah wahai Nabi, ya, bagaimana kalian apabila air kalian, sumber air kalian jadi kering? Faman ya'tikum bima'im ma'in, maka siapa yang bisa mendatangkan daripada sumber air yang bermanfaat, yang banyak melimpah? Nggak ada yang bisa kecuali siapa? Allah. Nah, hadirin, saya mau ngingetin kepada Bapak Ibu, jangan terlena. Ramadan udah lewat. Ya, kembali kepada setelan untuk mengamalkan amalan kita yang harian. Di antaranya amalan kita yang harian apa? Jangan tinggal baca surat Tabarok. Lebih baik lagi kalau mau tidur. Dah, kita sibukkan aja dengan amal soleh, Bapak Ibu. Sibukkan dengan amal soleh, sibukkan dengan mengais pahala dari Allah, tunjukkan akhlak yang baik. Ya. Sebab, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua nih. Surat Tabarok utamanya di sini saya sampaikan dulu. Kita, Bapak Ibu sekalian, dengan alam akhirat, jaraknya itu setipis kulit bawang. Dalam artian, habis Isya ini mungkin aja di antara kita ada yang langsung kembali kepada Allah. Kalau kita mati Pak saat itu juga, kita udah masuk ke dalam fase alam akhirat. Alam akhirat yang pertama apa? Alam kubur. Surat Tabarok yang tampil Pak. Syukurnya Nabi katakan surat Tabarok, bukan Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah gimana ngafalnya Bapak-Bapak itu? Syukurnya surat Tabarok cuma 30 ayat. Ini yang hadir di sini atau yang sedang melihat secara live-nya, jangan tinggal baca surat Tabarok setiap hari, Pak. Hadisnya saya tampilkan nih, untuk di alam kubur dulu. Nanti surat Tabarok pun dapat menolong kita di padang mahsyar. Ya, ini tambahan aja sih. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, baginda Nabi mendapati ada seseorang yang membaca Quran di kuburan. Hadis ini derajatnya hasan, nomornya 3133. Nanti yang untuk padang mahsyarnya bedanya cuma satu angka, 3134. Nah, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, kami buat tenda di dekat kuburan, kami nggak tahu kalau itu kuburan." Tiba-tiba, fihi insanun, ada seseorang yaqra, yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk hatta khatamaha. Ada yang baca surat Tabarak ya Rasul sampai khatam. Fa'atan Nabi SAW, maka Nabi menjawab, kata Nabi, hiya al-mani'ah, surat Tabarok, tahu nggak kamu? Kalau dibacakan di kuburan, bahkan, makanya Nabi tidak melarang baca Quran di kuburan. Bahkan Nabi memberikan benefit dan keutamaannya. Apa iya? Hiya al-mani'ah, surat Tabarok dapat mencegah. Hiya al-munjiyah, surat Tabarok dapat menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Ini di kubur. Kalau di padang mahsyar lebih hebat lagi. Di padang mahsyar adalah Nabi bersabda, Inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada surat dalam Al-Qur'an, salasuna ayatan, 30 ayat. Syafaat li rajulin, dapat memberikan pertolongan kepada seorang muslim, muslimah, hatta ghufira lahu, sampai dosa-dosanya diampunin. Apa itu? Wahia surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, hadirin, kemudian kalau hadisnya Nabi bersabda, ya, nih dalam Sahih Bukhari-nya, kata Nabi, la tamna'u fadlal ma, jangan kamu mencegah kelebihan air, litamna'u bihil kala, ya, bahkan gara-gara kamu mencegah air itu, ya, bisa jadi nanti tumbuh-tumbuhan pun bisa tidak tumbuh kalau kamu kuasai dan tidak diinikan. Jadi kalau emang itu airnya ada memancar di gurun, di padang pasir, di apa, biarkan dia mengalir, ambil saja dan jangan dikuasai. Tapi ini tidak berlaku bagi kehidupan kita yang sekarang udah secara modern ini.
karena kita perlu membayar bil bulanannya, perlu ini, perlu itu, macam-macam. Jadi kalau ada yang jual air mineral, nggak apa-apa, gitu. Ya halal, jual air galon untuk biaya ini itunya. Baik. Atau dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad nih satu lagi. Man mana'a fadla ma'ihi, siapa yang mencegah kelebihan airnya, wa fadla kala'ihi, dan kelebihan daripada rumputannya, mana'ahullah fadlahu yaumal qiyamah. Ya Allah, Allah akan cegah dia untuk mendapatkan anugerah, ampunan, rahmat dari Allah pada hari kiamat nanti. Ya itu kan menyeramkan hadirin. Kalau tidak mendapat rahmat Allah, mau ngapain lagi kita di akhirat? Isya jam berapa ya Pak? Baik. Hadirin, kita masuk pada nomor yang ke-62. Yang 62 ini adalah mengurangi timbangan. Al-kabirah tsaniyah wa sittun, dosa besar yang 62. Naqsul kail wa zar', yaitu mengurangi timbangan. Persis ayatnya itu. Wailul lil mutaffifin, gitu kan? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Bapak Ibu, kalau bisa kita hafal juz 30. Bang Hatta ada nggak di sini? Jamaah yang awam ini ada setoran hafalan juz 30. Boleh dibuat lagi tuh Pak Haji programnya. Ya, supaya kita meninggal di hadapan Allah paling tidak ada hafalan juz 30. Siapa yang hafal Quran, niat menghafal 30 juz, tapi yang dihafal juz 30, insya Allah di akhirat dihitung menjadi orang yang hafal 30 juz. Padahal hafalnya berapa? Juz 30. Insya Allah niat semuanya ya Bapak Ibu. Ya. Yang masih banyak waktu, yang badannya, pikirannya masih sehat, memori masih baik, hafal dikit-dikit, termasuk ayat ini. Ya, nggak banyak kok, dari amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa, kemudian abasa wa tawalla, apalagi kemudian apa? Bukan idas syamsu kuwirat, idas samaun fatarat, wailul lil mutaffifin, idas samaun syaqqat, was sama'i dzatil buruj, was sama'i wat tariq. Itu kan? Sabbihisma rabbik hal ataka hadithul ghasyah. Terus apa lagi? Wal fajri walayalin ashir. Kemudian la uqsimu bihadzal balad wasyamsi waduha, terus sampai akhir. Baik, hadirin. Mengurangi timbangan. Ini termasuk di antara akhlak yang nanti menjadi ciri jayanya Islam yang kedua kali. Kayak tadi saya katakan tuh. Ya, Anda membeli berapa nih Bang? Harganya 9.000. Uang Anda 10.000. Udah ambil Bang. Penjualnya diam-diam dia nambahin. Bapak Ibu, ada di kalangan para sahabat. Ini satu toko, outletnya dia jual di sini, dia jual korma, kismis, susu, minyak samin. Yang ini pun korma, kismis, susu, minyak samin. Ya, kayak kita di Madinah lah. Ya kan? Ini jual pernik-pernik, jual ini, jual abaya, jual macam-macam gitu kan? Ketika ada pelanggan yang kesekian di toko yang pertama, si penjualnya bilang, Pak, bisa nggak Pak, mohon maaf, belinya di toko sebelah Pak. Bapak mau beli apa? Korma. Sama kok Pak, toko sebelah pun belanjanya sama saya sama, di grosir yang sama. Mutunya pun sama. Kenapa? Dari pagi saya udah banyak yang beli. Tetangga sebelah belum. Bapak beli di situ aja deh. Masya Allah. Kapan sifat kayak gitu Pak? Makanya menjadi dosa besar nih. Boro-boro dia ngasih, malah dia gibah, jangan beli situ, mutunya gak bagus. Baik, hadirin, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia beli ditimbang sama penjualnya, dia minta tambahin dong gitu ya. Tapi giliran dia menimbang jadi penjual, dikurangin diam-diam. Kebalikan dari apa yang saya ceritakan tadi.
Padahal itu kalau dia yang kurangkan kan hak orang lain itu. Ya, baik timbangannya kayak timbangan yang manual dulu tuh, ya pakai apa besi itu di sininya, di sininya dikasih iketan apa libetan kawat sehingga bebannya nggak kelihatan. Kalau ini emang, atau mohon maaf tuh, kalau ada di apa di gas melon berapa, yang 3 kilo, kenapa di sini ada besi-besi itu? Kan jadi pemberat itu. Ada orang yang usil, ini kenapa ada besi, dicongkel itu besinya, lumayan beratnya itu, di sini ada sisi besi. Itu termasuk, jadi kan mengurangi timbangan gasnya itu. Jangan seperti itu. Ya kalau 1 galon melonnya berapa, dapatnya cuma berapa gram, tapi kalau se-Indonesia, jadi duit berapa itu? Maaf ya Pak, saya nggak bicara minyak apa bensin yang dioplos, bukan. Ini yang dia ngurangin timbangan, kan gas melon tuh timbang. Ya Allah, suasana yang sangat indah sekali ini Pak untuk kamu. Ditambahin secara diam-diam. Kita pun yang bayar mau melebihkan. Dah, ini dulu ya. Adzan? Ya. Adzan kan? Ya, tinggal berapa detik lagi. Bismillah. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabba hadhihi da'wati
3 ini saja. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini intinya kejujuran sama akhlak ya Ustaz ya. Ya, jujur itu sebagian dari akhlak. Ya. Saya kira inilah yang sudah hilang di muka bumi Indonesia ini. Semua lapisan, tidak ada yang ini lagi. Mungkin sedikit saya perlu sampaikan juga, seperti Ustaz bilang tadi, orang yang mengambil tanah terus dimaafkan saja, ya, ini sepertinya kalau menurut logika kita, ya, ini bukan orang yang apa namanya mengikhlaskan itu dengan seidinya, malah hak dia yang udah diambil orang. Ini perlu juga ditegakkan. Ya. Masalahnya kalau begitu semua, nggak ada penghuni neraka lagi nanti Ustaz. Ya. Memang itu harapan kita. Ya, sepertinya di kita ini itulah yang paling susah, paling ini semua. Nah, kalau begini terus, kayaknya saya memang sering ya nyampaikan juga, di Indonesia ini mungkin satu generasi mesti dihabisin dulu, baru timbul masalah ini. Kalau enggak berlanjut terus, ya bisa kita lihat waktu awal-awal kita ingin supaya ini kejujuran semua terjadi di Indonesia, ya. Dulu awal-awal dilihat ini Golkar ini nggak bisa, ini harus dihabisin supaya ini segala, karena mereka yang banyak di pemerintahan. Tapi apa jadinya? Tidak dihabisin, muncul lagi. Sekarang kita lihat, mungkin ya, yang kasus Danantara, kita lihat siapa sih di dalam sana? Orang yang brengsek semua, Pak Ustadz. Kapan mau jadi Indonesia ini seperti yang dicita-citakan? Ya. Apa yang harus kita lakukan di Pak Ustadz? Pak Ustadz sebagai penceramah mungkin apa yang disampaikan ini supaya rakyat ini, umat ini jangan terpengaruh dengan itu, paling tidak mengurangi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, berat banget pertanyaan. Pak, intinya memang kita sedang berusaha, bekerja keras masing-masing pada bidang dan profesionalismenya. Para ulama bidangnya di sini, menyampaikan kepada jamaah, ayo berakhlak baik, jujur. Tapi kalau yang tadi saya katakan itu masalah pribadi, Pak. Kerugiannya itu bukan tanah yang sampai berjuta-juta hektar, 1 meter doang diambil sama orang. Ini dalilnya, saya bawakan dalil. Tapi kalau tanahnya itu bahkan laut di HGB dan ya itu harus betul-betul ditegakkan keadilan. Ini satu tanah yang tidak berkaitan dengan tanah negara gitu. Tanah saya diambil, dicaplok, udah biarin ambil. Udah dipagar sama dia, biarin. Anda dapat surga, saya katakan. Lihat, Allah yang katakan An-Nahl 126 pada ayat terakhirnya itu. Bukan ayat terakhir, memang ayatnya pendek. Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Kalau kalian dibalas gitu ya. Ya, maksudnya kalau kalian dicelakai, kalian disiksa ataupun diapakan, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Nah, ini penegakan keadilan, balas dia kata Allah. Tapi wala in sabartum, kalau kalian bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin, itu yang terbaik bagi orang yang bersabar. Dalam surat Az-Zumar Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa orang yang pahalanya enggak terbatas? Orang yang bersabar dalam masalah ini. Tapi bukan yang masalah negara. Ini yang tadi saya katakan masalah pribadi. Kalau negara, tegakkan kerugian nanti. Apalagi semuanya yang mengambil orang-orang tidak bertanggung jawab. Pihak-pihak yang ini.
Begitu. Jadi beda konteksnya, harus dipahami juga. Kalau yang pribadi, Bapak punya hutang. Bapak menghutangi orang lain. Ya, Pak, mohon maaf Pak, kata orang yang berhutang, saya belum bisa bayar. Bapak bilang, udah Mas, yang 5 jutanya nggak usah bayar. Anda surga Firdaus. Betul, itu 5 juta. Kalau 5M Ustaz, ya sama, bodoh. Emangnya dengan 5 miliar Anda bisa beli surga? Itu akhlak. Ustadz, uang saya masih banyak Ustadz, 100 miliar. Saya punya 5 miliar Ustadz. Saya mau ikhlasin, ada dalilnya Ustadz? Ada, saya bisa tampilkan. Sahih Bukhari, insya Allah. Anda surganya, masuknya tanpa ditanya-tanya. Kata Allah, biarkan dia melenggang masuk surga. Ini orang baik banget. Nanti orang itu ngutang lagi ke Bapak ya. Kan digratiskan lagi. Ya, terserah Anda, mau digratiskan atau mau dipinta dengan baik-baik. Gitu saya rasa. Ya, kalau kiat-kiatnya tetap ya tunjukkan ke profesionalisme seseorang dalam segala bidangnya, jujur, amanah, tegakkan keadilan sesuai dengan jalur dan lainnya itu. Gitu. Pokoknya akhlak mulia ini Pak, dia include semuanya dalam segi muamalah apapun. Tidak berbohong, jujur, profesional, selalu merendah, berwibawa. Berwibawanya ada. Berwibawa berarti dalam menegakkan keadilan. Berwibawa. Mindsetnya selalu saya tidak lebih baik dari orang lain. Di mana dia berada menjadi kenyamanan bagi orang lain. Kemudian mudah memberi. Ingat, akhlak yang mulia itu termasuk mudah ngasih harta ke orang lain. Betul. Saya tampilkan hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim itu. Kata Nabi, orang yang mengasuh anak yatim bukan darah dagingnya, lalu dia urus sampai besar, dewasa menjadi anak yang soleh, apalagi menghafal Quran, Anda surganya bersama aku, kata Nabi. Seperti ini yang surga nggak didapetin, sekalipun Anda rajin sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu ada masing-masing surganya. Tetapi yang surganya begini dengan aku, kata Nabi, itu cuma orang yang berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia bisa memberi harta untuk orang lain. Nih saya tampilkan hadisnya, ambil keberkahan hadisnya. Nomor 4000, Sahih Bukhari 4998. Sebentar ya, masih ada waktu kan? Ini enaknya ngaji pakai infocus. Jadi hadisnya bisa ditampilkan semua tuh. Tuh kan udah ada. 4998. Ini akhlak nih. Di antara akhlak mulia, Anda tidak pelit. Tidak akan berkumpul satu keimanan yang kuat dengan akhlak baik. Di situ ada kekikiran. Gak ada. Mesti kalah salah satunya. Nabi bersabda, Sahih Bukhari, ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannati, di dalam surga. Hakadha, seperti ini. Wa asyara, Nabi berisyarat bis sababah, dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya. Begini, wa farraja bainahuma syai'a, dan Nabi merenggangkan sedikit. Saya dan orang yang berakhlak mulia, di antaranya mampu memberi untuk anak yatim, diasuh bukan darah dagingnya, dari kecil dipelihara sampai menghafal Quran, kuliah S1 selesai, jadi anak yang soleh, mengenal Tuhannya, agamanya, nabinya dengan baik. Pahala untuk Anda surga Firdaus bersama baginda Nabi. Gitu ya Pak. Sabar dikit Pak Haji. Ya, kita memang berharap negeri ini maju ya. Negeri ini betul-betul bisa dikelola sebaik-baiknya dengan segala macam keistimewaannya, daripada tambangnya, ininya, itunya, palawija dan sebagainya. Ya, tetap semangat Pak untuk menjaga negeri Indonesia yang baik. Pak, Anda tahajud tiap malam itu pun menjaga NKRI. Jangan enggak tuh. Anda tahajud pun menjaga NKRI tercinta. Jadi kalau kita malamnya sering molor aja, tidur aja, kita nggak menjaga NKRI itu Pak. Betul. Itu akhlak kepada Allah pada malam hari. Kepada orang-orang kayak tadi, siang hari. Sempurna. Ya. Cukup saya rasa. Ini satu udah ribet banget jawabnya. Ribet dan berat gitu. Masih ada waktu? Ah, sudah tinggal itu. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dimaafkan. Dan kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.